masa gini. Salim sih, orang salim. Yang saya hormati Bapak Ibu Warga RT 5 RW 5 Semapura Kartasura. Hadirin yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kuasa atas semesta, pemberi karunia dan penjaga dunia seisinya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan mulia Nabi terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Nufiani. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, acara yang ketiga sambutan ketua panitia, acara yang keempat sambutan kepala desa Semapura, acara yang kelima halal bihalal, acara yang keenam penampilan hadiah, acara yang ketujuh tausiah halal bihalal dilanjut doa, acara yang terakhir adalah penutup. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منكم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب
فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka terimalah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatannya itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu dan dalam hatinya, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan apabila ada dua golongan orang mungkin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sungguhnya orang-orang itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memalak-malak kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk pasti setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulullah. Yang kami hormati Bapak Bayan, Bapak Irwan, yang kami hormati Bapak Ketua RT 5, Bapak Sulawesi, yang kami hormati para tokoh masyarakat di dunia semoga Bapak Haji Khairul, Bapak Bambang Yanto, Bapak Sudaryanto, dan bapak-bapak yang lain, Pak Budi Wuryanto. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya. Jadi alhamdulillah untuk kesetiakaannya keluarga atau warga besar RT 5 RW 5 Singapura Pasuruan bisa memperingati acara Maulid. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah cuaca sangat cerah. Jadi saya khawatir kalau kemarin mungkin sudah terus hujannya kemarin malam ya. Sehingga apabila pada malam hari ini cuacanya cerah,
sehingga dengan keterangan ini alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir insya Allah saya lihat mukanya sudah cerah semua, tidak ada yang belum. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang jelas kami alhamdulillah dimanfaati oleh Pak Nabi ini untuk digabung untuk sekian kalinya jadi panitia. Jadi selain panitia khususan juga panitia ada biar mudah-mudahan nanti ini mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya, mudah-mudahan tidak bosan. Nanti biar ada regenerasi untuk berikutnya, ada yang dipanggil lebih energi, lebih dan lebih. Jadi pada malam hari ini insya Allah kita akan adakan acara halal bihalal dan sebagai pengisinya adalah Bapak Dr. Haji Ustaz Arhanuddin dari Pondok Asal. Jadi beliau yang duduk di depan, yang kelihatan masih cakep dan mudanya. Kebetulan beliau ini adalah teman saya pada waktu menunaikan ibadah haji tahun 2015. Jadi sehingga eksistensi keberadaannya ini insya Allah ya, tidak meragukan lagi. Mudah-mudahan dengan pencerahan Pak Ustaz Arhanuddin nanti ya, segala sesuatunya mohon maaf atas pertimbangan dengan berbagai keterbatasan itu. Saya kira itu yang saya mohon maaf. Saya beri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan senggol ini loh ya. Acara selanjutnya kita istirahat sebentar, diselingi dengan penampilan dari model. Kewek aku nih. Adek, ayo duduk sini atau duduk sama papa? Adek, jangan duduk. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara halal bihalal warga RT yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat dan walaupun waspada. Bapak yang kami hormati, hari ini menghadiri kebahagiaan kita dan juga tadi disampaikan oleh Bapak Wakil ada kedatangan tamu spesial. Dan tamu spesial itu beliau bukan Bapak Kilo, selamat datang Bapak di Desa Sumogorati Pak. Kami berterima kasih, terima kasih Pak, selamat datang di Desa Sumogorati. Pergerakan kami memang waktu dari karena kuatkan tali silaturahmi Pak. Jadi bersama jalan kita semua.
Tapi kalau banyak warga RT menjadi desa yang kuat, aman, tentram, dan sejahtera menggunakan dinama ini ini dengan mengatakan kami turut berkenan dalam pelaksanaan tugas kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sebelumnya kami sampaikan dari panitia ini sudah dari awal sudah ditulis di proposal kegiatan halal bihalal diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan keluarga, memperbaiki hubungan yang mungkin sifat renggang, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan keikhlasan menyatakan kami memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah kami lakukan, baik ucapan, sikap maupun perbuatan. Saudara-saudara kami semua, kami mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan demi kebaikan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa minal aidin wal faidin semuanya mohon maaf lahir dan batin. Amin. Baik, di akhir yang diadakan dengan ikrar ini, kegiatan ini menjadi momen yang penuh keberkahan dalam mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan kebersamaan di antara warga RT 5 RW. Demikian tugas saya. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Iwan BPD Kabupaten Sukoharjo, Bapak Tito. Kepada Bapak Tito kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Desa Singapura atau yang mewakili diwakili Pak Dayan, yang kami hormati Ketua RT 5 RW Singapura Bapak Haji Suwati Asuri Abdul. Yang kami hormati ini dosen saya dalam terpilih Boten PD dan Bapak Insinyur Adriano MP. Jadi saya itu dulu skripsi sudah bebas A1.
pembimbingnya adalah beliau di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi lulusan teknik sipil pembimbingnya beliau. Dan Bapak Kesepuh warga T5 RW 5 yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi berhalal. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum inna aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan perkenalkan, nama saya itu Setia Nugroho. Insyaallah dalam pada baru di RT 5 RW 5 akan dipun nanggahi di Jepang Ela. kan ingin harus ngendikani kapindo muliakan tengok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbayang bikin heboh yang jawab salam insyaallah dekat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Putri, Bapak Ibu, Kamidan, Kami Kontentu, yang saya hormati Kepala Desa Singapura yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Firman. Meskipun beliau sudah mundur, saya sampaikan karena dikontak nanti harus di share. Ingkang kula bukti ugi panjenenganipun Bapak Ketua
RT 05 RW 05 Panjenengan Bapak Sulakir MPD, para sesepuh dengan tansah bertani panjenengan Bapak Khairul Anam, panjenengan Bapak Budi Wuryanto, panjenengan Bapak Bambang Priyanto, panjenengan Bapak Daryono Ugi, sedaya para sesepuh panjenengan boten saged kula sebat setunggal Bapak setunggal. Ingkang kula percaya iki yang saya hormati Ketua Panitia, beliau Bapak Insinyur Agus Priyanto MT. Kelihatannya beliau itu panitia abadi gitu ya. Setiap panitia beliau lagi ya, panitia abadi. Untuk yang kedua bertanya panjenengan Bapak anggota Dewan, panjenengan Bapak Tito Satyo Nugroho Sarjono Teknik. Insya Allah rawuhipun Pak Tito nika insya Allah nambahi berkah. Ubur-ubur ikan lele. Kalau ada ajuan, insya Allah akur dan asisir. Tadi saya dengar beliau itu ada di komisi infrastruktur, lingkungan, jalan, cocok ya, tadi ya. Jadi umur-umur kita nih, kalau ada ajuan perbaikan jalan akan segera diukur ya. Jadi insya Allah, tadi ya, beliau ini sebenarnya sebelumnya tetangga saya. Maka mungkin dari tempat saya sebenarnya di sini ini tidak sebenarnya masuk komisi tausiah, tetapi saya silaturahmi karena saya juga warga Kecamatan Kartasura, tepatnya di Gunian, tetangganya Pak Tito ini, dan saya juga ketua RT di sana, sehingga ini silaturahmi pada Pak Bayan, Pak Eko, dan sesepuh dan tausiah mereka mau beri kesempatan kepada Mas Hadra untuk makan terlebih dahulu. Luar biasa tadi. Suaranya bagus, tinggal rekaman saja, diupload di YouTube viral. Jadi wah, ada apa namanya? Asyifa, obat, Asyifa. Jadi nanti sholawatan lagi ya. Oke. Jadi kalau dari ini dinamai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi halal itu sejarahnya ada dua versi. Yang pertama itu datang dari penjual martabak Malabar di Siwedari, pindah ke Tanah Suci. Indonesia kalah. Oke, betul. Indonesia kulit. Satu tidak, tapi bukan kalau gitu kalau datang itu halal. Biasanya enggak halal artinya halal artinya sah. Sudah sah. Oke, halal. Terus nanti kalau dan kami mereka tunggal sekarang begini pun kalian real. Oke, kalian real. Kita berikan 2 real, maka kita bilang halal. Bisa. Sudah. Edan. Belajar itu versi engkang sepindah. Terus intinya memang mengikhlaskan. Jadi sebagaimana disampaikan dalam ikrar, kalau itu mengikhlaskan sebagai sesama manusia di dalam berinteraksi, apalagi satu RT ini tidak ada masalah. Hakikat sepi tidak ada masalah. Dalam pada kali ini tadi disampaikan oleh Pak Sesko, di dalam ikrar kita ikhlaskan semuanya. Kita ikhlaskan, kita jalin lagi, kita lanjut lagi ukhuwah persatuan. Ibaratnya pom bensin mulai dari itu ya Bang. Mulai dari versi yang kedua nama Nusantara Kiai Haji Wahab Hasbullah, itu tokoh dari Betul Ulama. Karena melihat saat itu di tahun 1948 Indonesia itu banyak friksi, partai politik banyak, kemudian ada konflik, tokoh-tokoh sekalian banyak konflik, banyak masalah. Maka Pak Kiai mengusulkan pada Insinyur Soekarno lagi ada membentuk Idul Fitri ini, mengumpulkan para tokoh bangsa, para tokoh politik yang sebelumnya itu boten atur ada masalah, maka dikumpulkan dan diharapkan terjadi. Nah, dari sebagaimana disampaikan oleh Pak Dwi tadi, kita kembali berbagi kesempatan kali ini dengan adanya acara halal. Jadi dari pemerintah Bapak dan Ibu, oke? Dari pemerintah. Oke, lanjut. Oke. Bapak dan Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab Bidayatul Hidayah.
Manusia menikah dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah masaluhu kamatsali dawa. Jadi yang pertama itu adalah manusia dia seperti obat. Yang kedua masaluhu kamatsali goda. Yang kedua itu permisalan manusia itu seperti makanan. Yang ketiga masaluhu kamatsali da. Yang ketiga itu permisalan manusia itu seperti penyakit. Jadi yang pertama seperti makanan, kedua seperti obat, ketiga seperti penyakit. Kita warga Singapura, sampai Indonesia, Singapura kita warga sini ini seperti makanan, obat atau penyakit. Kita dipon Pak, saya sebutkan juga. Seperti makanan. Oke, ibu-ibu, kita kan warga itu seperti makanan atau seperti obat atau seperti penyakit? Obat. Seperti obat. Nah, kita akan tes ini. Bagus mana antara makanan dan obat? Yang pertama adalah masalah utama saya goda. Manusia itu yang pertama itu seperti makanan. Seperti makanan. Dalam kitab Hidayah. Seperti makanan. Kenapa makanan itu? Makanan itu Bapak dan Ibu, kita menawi halal menika malaikat boten enten makanan pun bersulon ngomong boten. Ora sering saya bilang sabdo percel iwak pitik. Terus enak banget. Terus sabdo percel iwak pitik. Ojo kesel kulinda pitik. Sabdo percel lawuh gereh. Ojo kesel ngamal soleh. Terus bagi kita tidak boleh berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah merasa puas dengan kebaikan yang kita lakukan. Bagi umat muslim, jangan kemudian karena ada sabda Rasulullah SAW, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan didasari dengan penuh harap dan keimanan kepada Allah, maka dosanya yang paling diampuni. Terus berRamadan bulan Syawal dan halal bihalal, terus mantep tapi ampun. Karena Idul Fitri itu ada 3 arti. Pertama, Idul itu kembali. Fitri itu ada yang artikan iftar. Apa iftar itu? Iftar itu berbuka. Artinya Idul Fitri itu kembali berbuka, kembali makan setelah puasa 1 bulan, kembali makan. Maka di hari raya Idul Fitri haram hukumnya untuk berpuasa karena kembali makan. Yang kedua, Idul Fitri. Idul itu kembali. Fitri itu dari kata fitrah, berarti kembali suci. Kembali suci. Kalau orang kembali itu berarti dia dari situ. Kembali ke rumah, berarti dari rumah pergi ke gedung DPRD. Pak itu kembali lagi, artinya kembali. Artinya dia berasal dari tempat itu. Berarti kalau panjenengan semuanya Idul Fitri Ramadan kembali suci. Maka di dalam hadis lain kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap orang itu, setiap bayi anak menikah dilahirkan dalam keadaan suci, bayi putih bersih. Langsung tambah gede, bertiga, tambah dusolihun. Maka untuk membersihkan itu ada proses di dalam Islam dengan ibadah, memperbanyak amal soleh. Maka dalam hadis Rasulullah, wa atbi sayyi'atal hasanata tamkuha. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Innal insana lahalul khata' wa nisyan. Maka bagaimana agar kesalahan-kesalahan itu kemudian bisa terhapuskan dan kita kembali ke suci? Karena kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Bapak dan Ibu, jadi hati manusia itu ini berputih. Seperti kertas putih, bersih ketika dilahirkan. Lalu kemudian dia melakukan dosa, maka muncul nuqtah, titik hitam.
dosa lagi tidak segera bertobat, dosa hitam lagi, dosa lagi terus begitu. Kalau ini tidak segera dibersihkan, maka akan menutup hatinya. Kalau sudah tertutup hatinya, maka dablek jadinya. Dinasihati menimbulkan pengaruh, bahkan kadang aku bilang, kalau itu kan saat ini tinggal wonten bilang, tapi asli kalau saking makam haji. Ini tuh, kan bukan tentang makam ya. Saya di selatan makam. Itu sering kita jumpai ketika saya masih muda itu. Maksiat-maksiat itu dilakukan di tengah malam berduaan. Pembicara goyang mobil goyangnya opo di tengah makam. Hatinya sudah tertutup. Naudzubillah ini dari akibat tadi dosa yang akan memeras dan menutup hidayah, maka kemudian tidak akan sampai kepada maka Rasulullah mengajarkan kepada kita wa atin sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kalian melakukan dosa kesalahan, segera ikuti dengan kebaikan sebagai penebusnya, sebagai penghapusnya. Jadi naik panjenengan itu melakukan kesalahan, segera diikuti dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Alhamdulillah meskipun tak dan tanda tanda segera diikuti. Jadi kalau tidak ada manusia yang bersih dari dosa, dan dosa paling banyak dilakukan manusia dan tidak mudah untuk menghapusnya itu bukan dosa kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta, tapi ada namanya hakul adami, dosa kepada sesama manusia. Jadi kalau kita dosa kepada Allah, kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi, Allah menerima, selesai. Dosa kita kalau diampuni, alhamdulillah berarti selesai. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, panjenengan pernah menyakiti, mendolimi orang lain, kepada tetangga pernah, namun ketika dimarahi, hati, lekit, oke? Dan buat nasi ngobrol lagi, mana? Yang diberi barang apa? Bukan enter bisa, oke? Bisa saya sudah. Jadi ada dosa sama manusia. Jadi itu menjadikan orang lain sakit hati, orang lain dirugikan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur auladina wa umur ahlina wa umur ahli RT 05 RW 5 Singapuran Kartasura wa umur baldatina Indonesia madama bis samawati wal ard. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musharrifal qulub sharif qulubana ila ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa qiyamana wa syiyamana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah kali para rawuh matur sana lan nami wonten perintah dhateng menatur utawi cacat saking menatur kula nyuwun samudra asami wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.
Thank you.